Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik hari ini, kami dari kelompok 8 SMP Negeri 8 Makassar akan memaparkan terkait dengan ruang kolaborasi topik 7, di mana materinya adalah refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen. Di mana kami beranggotakan saudara Fajar, kemudian Ilham, Sunarto, kemudian Fariansa, dan Takdir Al-Fasir. Untuk menghabiskan waktu, saya akan berikan kesempatan kepada rekan kami untuk menyampaikan atau memaparkan materinya. Kepada saudara dipersilakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatan dan waktunya. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya dilakukan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama mungkin guru dan siswa harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan asesmen sebagai perwujudan pendidikan paradigma baru. Yang kedua, proses pembelajaran dan asesmen harus memuat nilai-nilai pendidikan dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kunci keberhasilan dan capaian pembelajaran dan asesmen dapat dilihat dari proses pembelajaran dan asesmen yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu isu-isu aktual dan kaitannya dengan efektivitas pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, guru adaptif dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis iptek, guru memberikan pembelajaran sesuai kurikulum paradigma baru berbasis IT. Contohnya dengan penggunaan aplikasi Quizzes berbasis website untuk meningkatkan keterampilan IT pada peserta didik. Untuk yang kedua, implementasi profil pelajar Pancasila, di mana guru mengimplementasikan profil pelajar Pancasila pada saat pembelajaran dengan gelar karya, misalnya memulai suatu kegiatan dengan doa, memiliki sifat toleransi peserta didik yang berbeda keyakinan dan kreativitas serta mandiri dalam pelaksanaan tugas. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap siswa, namun guru pun harus memberikan contoh demikian. Kemudian yang ketiga, kunci keberhasilan pembelajaran, capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan didapatkan tujuan pembelajaran yang sesuai. Kunci keterkaitan yang dilaksanakan dengan menjalankan prinsip asesmen, maka akan diperoleh efektivitas yang sesuai, misalnya tercapainya capaian pembelajaran sesuai kurikulum, didapatkan tujuan pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh teman saya. Dan silakan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu melakukan analisis terhadap kondisi latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelum dan melakukan komentar. Yang kedua yaitu melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Yang ketiga, mempertimbangkan sebagai stimulus yang digunakan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik dan mengajarkan pemahaman bermakna. Yang kelima, menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis individu, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran berdiferensiasi.
Keenam, melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Yang ketujuh, pembelajaran yang menggunakan pemahaman bermakna dengan memberikan dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut dan untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan materi yang ada pada ruang kolaborasi topik 7. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab dari rekan-rekan atau kelompok lain. Untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada kelompok 5. Oke. Ya baik, terima kasih kelompok penyaji. Jadi saya ingin bertanya terkait apa yang disajikan hari ini. Jadi tadi disampaikan bahwa ada beberapa isu-isu yang coba diangkat oleh tim penyaji terkait isu-isu aktual yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, salah satu isunya tadi yang diangkat adalah tentang implementasi profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah menurut teman-teman penyaji, apa kira-kira kesulitan yang ditemukan oleh guru di lapangan dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami lanjutkan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan kami untuk memberikan jawaban dari pertanyaan saudara yang dilontarkan tadi. Jadi kepada saudara dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ada kondisi pertanyaan dari kelompok lain, yakni apa kesulitan yang dihadapi seorang guru dalam mengimplementasikan topik pelajar Pancasila. Menurut kami, menurut saya pribadi, ada beberapa kesulitan yang dihadapi bagi seorang guru dalam mengimplementasikan profil Pancasila itu sendiri. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan keterampilan guru itu sendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Kedua, kurangnya dukungan dari sekolah dan pihak terkait dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara guru dan pihak terkait dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Kemudian, kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya profil pelajar Pancasila. Mungkin itu jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya silakan saudara penanya untuk mengkoreksi atau bagaimana atau menambahkan. Demikian jawaban yang diberikan oleh saudara kami. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada saudara penanya terkait dengan jawaban yang telah diberikan tadi. Apakah sesuai atau ada sanggahan atau masukan terkait dengan jawaban yang diberikan? Ya baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya pikir bahwa apa yang disampaikan itu sudah sangat luar biasa tentang bagaimana dengan kesulitan yang dihadapi oleh guru tentang implementasi profil pelajar Pancasila. Terima kasih saya ucapkan kelompok penyaji. Saya pikir cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk diskusi hari ini kita cukupkan dari pertanyaan beberapa tadi kelompok yang telah menunjukkan dan telah kami respon atau jawab.
sebagai kesimpulan bahwa materi yang kami sajikan hari ini terkait dengan peran seorang pendidik dalam merealisasikan implementasi terkait dengan profil Pancasila yang terintegrasi dengan kurikulum Merdeka ataupun kurikulum ke-13 yang saat ini berlaku di sekolah. Terima kasih atas segala perhatian, apresiasi untuk kelompok kami terhadap kelompok yang lain telah memberikan sumbangsi pertanyaan. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.